Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safila Putri dari Tadris Matematika 4 Institut Agama Islam Negeri Jember NIM T 2019-7151. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Tentang konsep dasar filsafat, yang mana pengertian filsafat sendiri merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunani lah kata filsafat ini berasal, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Istilah filsafat sering digunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang dan mengatakan, filsafat hidup saya seperti oksigen, menghidupi orang lain dan diri sendiri. Atau orang lain lagi mengatakan, hidup harus bermanfaat bagi orang lain di dunia. Ini adalah contoh sederhana tentang filsafat seseorang. Filsafat bersifat sistematis, artinya pernyataan-pernyataan atau kajian-kajiannya menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, saling berkait dan bersifat koheren, runtut. Di dalam filsafat ada paham-paham atau aliran besar yang menjadi titik tolak dan inti pandangan terhadap berbagai pertanyaan filsafat. Pengalaman, misal aliran empirisme berpandangan bahwa hakikat pengetahuan adalah pengalaman. Tanpa pengalaman maka kita tidak akan berpengetahuan. Pengalaman diperoleh karena ada indera manusia yang menangkap objek-objek di sekelilingnya, sensasi indera yang kemudian menjadi persepsi dan diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. Nah, filsafat bersifat universal, artinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban filsafat artinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban filsafat bersifat umum dan mengenai semua orang. Misalnya, keadilan adalah keadaan seimbang antara hak dan kewajiban. Setiap orang selalu berusaha untuk mendapatkan keadilan, walaupun ada perbedaan pandangan sebagai jawaban dari pertanyaan filsafat. Tetapi jawaban yang diberikan berlaku umum, tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan kata lain, filsafat mencoba mengajukan suatu konsep tentang alam semesta, termasuk manusia di dalamnya secara sistematis. Nah, filsafat sering juga dapat diartikan sebagai berpikir reflektif dan kritis. Jadi filsafat sering juga dapat diartikan sebagai berpikir reflektif dan kritis. Nah, memberikan kritik terhadap pengertian tersebut dengan mengemukakan bahwa definisi tersebut tidak memuaskan karena beberapa alasan, yaitu tidak menunjukkan karakteristik yang berbeda antara berpikir filsafati dengan fungsi-fungsi kebudayaan dan sejarah. Yang kedua, para ilmuwan juga berpikir reflektif dan kritis, padahal antara sains dan filsafat berbeda. Ahli hukum, ahli ekonomi, juga ibu rumah tangga sewaktu-waktu berpikir reflektif dan kritis, padahal mereka bukan filsuf atau ilmuwan. Dalam Al-Quran, budaya Arab terdapat istilah hikmat yang berarti arif atau bijak. Filsafat itu sendiri bukan hikmat, melainkan cinta yang sangat mendalam terhadap hikmat dan berusaha mendapatkannya. Menurut Al-Shibani mengatakan bahwa hikmat mengandung kematangan pandangan dan pikiran yang jauh, pemahaman dan pengamatan yang tidak dapat dicapai oleh pengetahuan saja. Dengan hikmat, filsuf akan mengetahui pelaksanaan pengetahuan dan dapat melaksanakannya. Seorang filsuf akan memperhatikan semua aspek pengalaman manusia. Pandangannya yang luas memungkinkan ia melihat segala sesuatu secara menyeluruh, memperhitungkan tujuan-tujuan yang seharusnya ia akan melampaui batas-batas yang sempit dari perhatian yang khusus dan kepentingan individual. Menurut Harold, mengemukakan pengertian filsafat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, filsafat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan metodologi atau analisis secara bahasa, secara logis, dan analisis makna-makna. Filsafat diartikan sebagai science of science yang bertugas memberi analisis secara kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, mengatakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan. Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup, dan makna hidup. Ada beberapa definisi yang dikemukakan Harold Titus
yaitu filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran. Yang ketiga adalah suatu perangkat masalah-masalah. Yang keempat, filsafat adalah seperangkat teori dan sistem berpikir. Berfilsafat merupakan salah satu kegiatan manusia yang memiliki peran penting dan dalam menentukan dan menemukan eksistensinya. Dalam kegiatan ini, manusia akan berusaha untuk mencapai kearifan dan kebajikan. Nah, kearifan merupakan hasil dari filsafat, dari ucapan mencari hubungan-hubungan antara berbagai pengetahuan dan menentukan implikasinya, baik yang tersurat maupun yang tersurat dalam kehidupan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan kegiatan berpikir yang khas, yaitu radikal, sistematis, dan universal untuk mencari kearifan, kebenaran yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Berfilsafat berarti berpikir merangkum tentang pokok-pokok atau dasar dari hal yang ditelaah. Nah, ada juga objek filsafat. Bila kita membicarakan tentang pengetahuan yang sistematis, pasti ada kejelasan mengenai objeknya. Objek dibedakan menjadi dua, objek material dan objek formal, yaitu setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal masing-masing. Objek material, filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu adalah Tuhan, alam, dan manusia. Objek formal, sudut pandang. Pendekatan filsafat adalah dari sudut pandang hakikatnya. Filsafat berusaha untuk membahas hakikat segala sesuatu. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya atau yang sejati, yang esensial, bukan yang bersifat kebetulan. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, manusia sebagai objek kajian ilmu dalam filsafat dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Manusia dapat dikaji dari sudut interaksinya dalam hidup bermasyarakat. Inilah hidup pandang sosiologi. Manusia juga dapat ditinjau dari sisi kejiwaannya. Inilah sudut psikologi. Ada juga yang namanya ciri khas filsafat. Filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis, sebagaimana dinyatakan di atas bahwa membahas masalah manusia dan alam semesta dan bahkan Tuhan. Walaupun filsafat terus mencari jawaban, tetapi jawaban yang diperoleh tidak pernah abadi. Oleh karena itu, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai akhir sebuah masalah. Masalah-masalah filsafat adalah masalah manusia sebagai manusia. Dan karena manusia di satu pihak tetap manusia dan di pihak lain berkembang dan berubah, maka masalah-masalah baru filsafat sebenarnya adalah masalah-masalah lama manusia. Mulai. Ada juga cabang-cabang filsafat. Nah, di sini ada Sidi Ghazalba mengemukakan bidang permasalahan filsafat terdiri atas metafisika, teori PN atau epistemologi. Ada juga yang mana di teori PN atau epistemologi ini mempersoalkan hakikat pengetahuan, dari mana asal atau sumber pengetahuan, bagaimana membentuk pengetahuan yang tepat dan benar, apa yang dikatakan pengetahuan yang benar, mungkinkah manusia mencapai pengetahuan yang benar, dan apakah dapat diketahui manusia, serta sampai di mana batas pengetahuan manusia. Yang ketiga ada yang namanya filsafat nilai atau aksiologi, yang membicarakan hakikat nilai, di mana letak nilai, apa bedanya, atau pada perbuatannya atau pada manusia yang menilainya, mengapa terjadi perbedaan nilai antara seseorang dan orang lain, siapakah yang menentukan nilai, juga mengapa perbedaan ruang dan waktu membawa perbedaan penilaian. Menurut Louis O. Katsoff, membagi cabang-cabang filsafat menjadi dua bagian besar, yaitu cabang filsafat yang membuat materi ajar tentang alat dan cabang filsafat yang memuat tentang isi atau bahan-bahan informasi. Cabang filsafat merupakan adalah logika, termasuk di dalamnya metodologi. Sedangkan cabang filsafat yang merupakan isi itu ada metafisika, epistemologi, biologi kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan, juga ada yang namanya etika, estetika, dan filsafat agama. Nah, Logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan logika, yang membicarakan susunan-susunan proposisi penyimpulan yang sifat keharusannya berdasarkan atau susunannya dikenal sebagai logika
atau logika formal. Logika induktif mencoba untuk menarik kesimpulan tidak dari susunan proposisi, melainkan dari sifat-sifat seperangkat bahan yang diamati. Logika induktif mencoba untuk bergerak dari suatu perangkat fakta yang diamati secara khusus menuju ke pernyataan yang bersifat untuk mengenai semua fakta yang bercorak demikian, atau dari suatu perangkat akibat tertentu menuju kepada sebab atau sebab dari akibat-akibat tersebut. Nah, bagi logika deduktif ada sesuatu perangkat aturan yang dikatakan hampir otomatis. Bagi logika induktif tidak ada aturan-aturan yang demikian itu kecuali hukum-hukum probabilitas yang termasuk pertanyaan-pertanyaan terpokok di dalam logika, seperti apakah aturan-aturan bagi penyimpulan yang sah, apakah ukuran-ukurannya bagi hipotesis yang baik, apakah corak-corak peneralan yang logis itu, apakah yang menyebabkan tersusunnya definisi yang baik. Ada metodologi ialah ilmu pengetahuan tentang metode dan khususnya metode ilmiah. Tampaknya semua metode yang berharga dalam menemukan pengetahuan mempunyai garis besar umum. Metodologi membicarakan hal-hal bersifat observasi, hipotesis, hukum teori, susunan eksperimen, dan sebagainya. Di metafisika adalah cabang filsafat mengenai yang ada. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai ilmu mengetahui yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan dengan yang ada sebagai yang digerakkan, dan yang ada sebagai yang dijumlahkan. Istilah metafisika sejak lama digunakan di Yunani untuk menunjukkan karya-karya tertentu Aristoteles. Maka istilah metafisika pun berasal dari bahasa Yunani metafisika yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisikal. Dewasa ini metafisikan dipergunakan baik untuk menunjukkan filsafat pada umumnya maupun untuk menunjukkan cabang filsafat, pertanyaan-pertanyaan terdalam. Metafisika juga sering disamakan artinya dengan ontologi, adalah sebagian dari metafisika secara sederhana. Metafisika dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu, sebagai cabang filsafat atau bagian pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan pertanyaan mengenai hakikat yang terdalam. Nah, pada umumnya yang mengajukan dua pertanyaan bercorak metafisika, misalnya, apakah saya ini tidak berbeda dengan batu karang? Apakah roh saya hanya merupakan gejala materi? Apakah yang merupakan asal mula jagat raya? Apakah yang menjadikan pusat jagat raya dan bukannya suatu keadaan yang bercampur aduk? Apakah hakikat ruang dan waktu? Pertanyaan jenis pertama termasuk ontologi. Pertanyaan yang kedua termasuk kosmologi. Perkataan kosmologi berasal dari kata Yunani kosmos, alam semesta yang teratur, dan logos, penyelidikan tentang asas-asas rasional. Jadi, kosmologi berarti penyelidikan tentang alam semesta yang teratur. Perkataan ontologi berasal dari perkataan Yunani ontos yang bersifat yang ada, dan logos yang berarti penyelidikan tentang. Jadi, ontologi diartikan sebagai penyelidikan tentang yang ada. Ontologi berusaha untuk mengetahui esensi yang terdalam dari yang ada, sedangkan kosmologi berusaha untuk mengetahui ketertiban serta susunannya. Contoh pandangan ontologi adalah materialisme, ialah ajaran ontologi yang mengatakan bahwa yang terdalam bersifat material. Evolusi sebagai teori kefilsafatan merupakan teori kosmologi, karena teori ini memberitahukan kepada kita bagaimana timbulnya ketertiban yang ada sekarang. Apakah kenyataan itu mengandung tujuan yang bersifat mekanis, artinya bersifat teleologis, atau tidak, merupakan suatu pertanyaan penting di bidang ontologi. Ada yang namanya epistemologi, biologi kefilsafatan, ada juga psikologi kefilsafatan, ada juga antropologi kefilsafatan, ada sosiologi kefilsafatan, ada juga etika di dalam melakukan pilihan. Nah, manusia mengacu kepada istilah seperti baik, buruk, kebajikan, kejahatan, dan sebagainya. Istilah ini merupakan
Predikat-predikat kesusilaan. Cabang filsafat yang membahas masalah ini adalah etika dalam kondisi yang bagaimana kita mengadakan tanggapan-tanggapan kesusilaan. Ukuran-ukuran apakah yang dipakai untuk menguji tanggapan-tanggapan kesusilaan? Tujuan pokok etika adalah menemukan norma-norma untuk hidup dengan baik. Berkaitan dengan itu muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah yang menyebabkan suatu perbuatan yang baik itu adalah baik secara etik. Bagaimanakah cara kita memperlakukan perihal di antara hal-hal yang baik? Itulah beberapa contoh pertanyaan di dalam penyelidikan etika. Yang ke-10, ada yang namanya estetika. Dua istilah pokok telah digunakan di dalam kajian filsafat, yakni kebenaran dan kebaikan. Kebenaran merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembicaraan kita tentang epistemologi dan metodologi. Kebaikan merupakan masalah yang diselidiki dalam etika. Pada hal-hal ini kita tambahkan unsur ketiga dari ketritunggalan besar yang mendasari semua peradaban, yakni keindahan. Cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan khususnya di dalam seni dinamakan estetika. Pertanyaan-pertanyaan filsafati di dalam perbincangan estetika adalah apakah keindahan itu, apa hubungan antara yang indah dengan yang benar dan yang baik. Ada juga yang namanya filsafat agama. Nah, jika kita ingin mengetahui sesuatu di dalam kepercayaan agama tertentu, maka tanyalah kepada para ahli agama atau ulama-ulamanya. Sedangkan bagi seorang filsuf, ini akan membicarakan jenis-jenis pertanyaan yang berbeda mengenai agama. Pertama-tama, ia mungkin akan bertanya, apakah agama itu? Apakah yang dimaksud dengan istilah Tuhan itu? Apakah bukti-bukti tentang adanya Tuhan itu sehat menurut logika kah? Bagaimana cara kita mengetahui Tuhan? Atau lain sebagainya. Filsafat agama tidak berkepentingan dengan apa yang orang percayai, tetapi kepada makna istilah-istilah yang dipergunakan, keruntutan di antara kepercayaan-kepercayaan, bahan-bahan bukti bagi kepercayaan, dan hubungan antar kepercayaan. Agama adalah kepercayaan mengenai keabadian hidup. Meskipun masalah ini tidak monopoli milik agama, tetapi merupakan masalah terpenting bagi penganutnya. Demikian pembahasan cabang-cabang filsafat sebagaimana dikemukakan oleh Louis O. Katzoff. Tetapi di samping cabang-cabang yang telah diuraikan tersebut, sebenarnya masih banyak cabang-cabang filsafat yang berkaitan dan hal-hal khusus, disebut sebagai cabang filsafat khusus. Nah, Katzoff hanya membicarakan tentang 4 cabang filsuf khusus, yaitu antropologi kefilsafatan, biologi kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, dan filsafat agama. Sebenarnya ada banyak lagi cabang filsafat yang berkaitan dengan ilmu lain. Apabila filsafat berpaling perhatiannya pada sains, maka akan lahir filsafat sains. Apabila filsafat menguji konsep dasar hukum, maka lahirlah filsafat hukum. Apabila filsafat berhadapan dan memikirkan masalah-masalah hakiki pendidikan, maka lahirlah filsafat pendidikan. Nah, selanjutnya demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.